biasa. Yang Semangat sambil Yang bersalawat. luar Iya. biasa itu, Ah. karena buat jamaah Islam itu yang di bagian tengah dan timur Indonesia, alhamdulillah kita bahas tentang pasar yang ada di surga. Benar. Yang paling nikmat itu kalau kita bisa masuk dalam surga bersama Rasulullah. Masya Allah, tapi tadi enak banget kan. Apa itu? Itu menikmati pekerjaan sambil bersolawat. Tadi ada ngangkat-ngangkat jemuran, Oh ada, gitu. ada lagi nyuci-nyuci. Ayo. Oh gitu. gitu ya. Ini Masya Allah. Ustadz makasih banyak Kalau ya. masuk surga, senang, Iya. senang. Iya senang. Kalau di atas tadi kan ngangkat-ngangkat jemuran ya kan. Ingat cucian di Kerek rumah. bendera, kerek bendera boleh. Aduh Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak. banyak. Tepuk tangan dong buat guru-guru kita nih. Masya Allah luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini kita ingatkan lagi buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini adalah ada pasar di surga. Apa Bu? Ada pasar di surga. Ada nggak Bu? Ada. Udah tahu? Udah lihat? Pengen lihat? Sekarang? Hah? Iya bentar. Bentar ya. Tadi segmen sebelumnya sudah dijelaskan nih sama guru-guru kita nih ya. Bicara masalah pasar di surga ini. Dalam hadis Rasulullah itu sudah ditetapkan bahwa penghuni surga ini sudah jauh-jauh waktunya Bu ya. 50.000 tahun yang lalu ditetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi kita harus tetap ikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, kalau kita nggak memilih, gimana kita masuk surga? Gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah. Dan juga tadi dijelaskan juga bicara masalah tentang nabi-nabi terdahulu yang telah diizinkan Allah untuk melihat keindahan surga. Mau masuk surga Bu? Kapan? Nanti ya. Nanti saya juga nanti Bu. Amin ya Bu ya. Nanti semua masuk surga semuanya, amin ya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ke pembahasan kita ini tunggu-tunggu nih ya. Bicara masalah tentang ada pasar di surga. Ini kayak gimana bentuknya? Saya sendiri mungkin gambarannya nggak nangkep nih. Apalagi anak-anak milenial di rumah nih yang banyak pertanyaan. Kalau nggak percaya masalah pasar di surga ini kita ngejelasinnya gimana juga bingung ya Bu ya. Gimana nih anak-anak sekarang nih protesnya luar biasa. Apa benar di surga ada juga pasar dan pasar itu hanya ada di hari Jumat? Yuk kita minta jawabannya dari guru kita nih. Ustadz Ahmad Khan, mohon izin dijawab nih pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak milenial. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bicara masalah pasar di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam hadis ke-7234 yang datangnya daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin. Sesungguhnya di dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada pasar. Yang mana setiap penghuni sorga akan mendatanginya setiap hari Jumat. Ketika mereka datang ke pasar yang ada di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatahubbu rihu shimal wa tahuthu ila wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna usnan wa jamalan. Ketika mereka di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala lalu datang angin bertiup dari arah utara. Yang mana angin tersebut ya mengenai kepada wajah dan pakaian mereka. Dan ketika angin tersebut mengenai kepada wajah dan pakaian mereka para penghuni sorga, maka pada saat itu bertambahlah tampan wajah mereka dan bertambah indah penampilan pakaian mereka. Lalu kemudian fayarji'una ila ahlihim, tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka. Lalu kemudian waqadizdadu husnan wa jamalan, sudah bertambah indah dan bertambah tampan penampilannya. Lalu berkata keluarga mereka, wallahi laqad zattum husnan ba'dana wa jamalan. Sungguh kalian telah bertambah indah dan tampan. Lalu kemudian keluarga tersebut setelah memuji daripada keluarganya, maka istri-istri dan keluarganya di rumah juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya engkau bertambah tampan dan indah. Ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti para penghuni sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkunjung ke satu tempat di dalam sorga, yang mana pasar di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya wal muradu bisukhuna majma'un lahum. Yang dimaksud dengan pasar di situ bukan pasar yang seperti kita bayangkan.
yang ada di dunia. Tetapi tempat berkumpulnya para penghuni sorga di dalam sorga. Kama yajtami'unan nas fi dunya wa huwa fisuk. Sebagaimana berkumpulnya manusia ketika di dunia, yaitu di pasar. Dan kenapa hari Jumat? Yugodar bimik dari usbu. Ya, dikira-kirakan dengan ukuran sepekan. Dan kenapa hari Jumat juga? Dikarenakan Idul Mu'minin, karena sebagai hari idnya bagi orang mukmin. Mereka mendapatkan pakaian yang indah di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aliyahum siyabun sundusin khudrun wastibrakun khulu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghuni di surganya Allah Subhanahu wa taala pakaian dari sutra yang halus dan yang tebal yang berwarna hijau, dan dipakaikan gelang dari perak di tangan mereka, dan Allah berikan mereka minuman yang suci. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui, ada yang istimewa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin. Di dalam bab ke-12 fi bayani sifati ahlil jannah wa aliha. Diterangkan bahwasanya pada hari Sabtu setiap anak itu akan bersilaturahim kepada orang tuanya. Dan setiap hari Ahad orang tua itu akan mengunjungi daripada anak-anaknya. Dan pada hari Senin setiap murid akan bersilaturahim kepada gurunya. Dan di setiap hari Selasa setiap guru akan berkunjung kepada murid-muridnya. Lalu kemudian di hari Rabu setiap para nabinya Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikunjungi oleh umat-umatnya. Dan di setiap hari Kamis seluruh nabinya Allah Subhanahu wa taala berkunjung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling istimewa Mas Fadli, di hari Jumat seluruh penghuni sorga bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh Rasulullah SAW mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di dalam sorga Aden, di satu tempat yang namanya Hadiratul Qudus, yang mana tempat itu adalah jamuan bagi seluruh penghuni sorga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya Allah. Kita sambil dijelasin sambil ngebayangin. Ya Allah, indah banget ternyata ya. Maksudnya kalau kita bicara masalah di surga ini, kegiatan kita juga udah padat banget ternyata. Iya. Ya banyak kegiatan yang guru tadi ngunjungin muridnya, murid ngunjungin gurunya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya Allah, ini Masya Jadi Allah. kenapa? Ustaz kenapa bengong? Saya salut. Hari Sabtu anak mengunjungi orang tua. Hari Ahad Orang tua yang mengunjungi anak. Hari Senin murid mengunjungi guru. Iya. Hari Selasa guru mengunjungi Murid. Hari Rabu Setiap nabi mengunjungi, umat mengunjungi nabi-nabinya. umat mengunjungi nabi-nabinya. Hari Kamis seluruh nabi mengunjungi baginda Rasul Nabi Muhammad. Hari Masya Jumat Allah. semua penghuni sorga dipimpin Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Allahu wa taala. Akbar. Itulah makanya disebut Ya pasar ya. Allah. Iya. Ya Amin. Allah, jazakallah khair, makasih banyak guru-guru kita. Ya Allah, ini mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita kasih kesempatan lagi nih sama bintang tamu kita nih, Eno. Iya. Ini tadi penjelasan dari guru-guru kita luar biasa. Mungkin lo Luar ada yang mau biasa ditanyain sama mereka, boleh Nggak, silakan. aku jadi ngebayangin, aduh mudah-mudahan insya Allah nanti kita semua ketemu di pasar di surga ya Bu. Amin. Tapi ini aku mau tanya tentang katanya ruh yang sudah ada di surga. Itu benar nggak sih Ustadz, ruh-ruh yang ada di surga itu adanya di dalam apa namanya mulut burung yang ada di surga? Mulut Apa? burung. Apa itu nama tempatnya? Apaan tuh namanya tuh? Oh, tembolok. Iya, katanya Tembolok. ruh-ruhnya itu ada di dalam temboloknya burung yang ada di surga. Itu benar atau tidak? Coba tanya deh Ustadz Maulana, mau izin dijawab Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya, mudah-mudahan kita bisa bolak-balik ke surga. Amin. Berarti kita adalah penghuni surga. Ada 3 yang bolak-balik ke surga. Yang pertama para nabi yang sudah berada di tempat yang tinggi dalam surga rohnya. Yang kedua betul tadi kata Eno, yang berada di temboloknya burung yang terbang bolak-balik dari tempatnya, bahkan diberi rezeki. Bahkan seakan-akan dia hidup, dia tidak mati. Siapa itu? Orang-orang yang mati syahid. Mau? Mati syahid. Mati syahid kan bisa jadi karena mengurus agama. Ibu melahirkan itu mati syahid, Bu. Mau, Bu? Melahirkanlah. Apalagi yang ketiga. Mudah-mudahan kita siapa itu? Orang-orang yang beriman. Itu pun bolak-balik juga. Jadi sebenarnya kata bolak-balik di sini artinya mereka rohnya berbolak-balik kembali ke surga untuk mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kenikmatan itu. Makanya kalau berbicara tentang mohon maaf, apakah saya bisa? Bisa, insya Allah.
Yang penting pilih. Kita tidak mungkin jadi nabi. Kita mudah-mudahan bisa jadi syahid dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Ustaz Abdul Kafi ada yang mau ditambahkan silakan. Iya, yang harus kita ketahui dengan surga dan neraka bahwa nanti di akhirat apalagi di surga ulama mengatakan laisa fil jannati minad dunya illal asma. Tidaklah di dalam surga ya yang ada di dalam surga itu melainkan hanya nama-namanya saja dari dunia. Ya. Kenapa Allah ciptakan surga itu nggak ada hal yang baru? Ada yang bisa jawab? Ada? Karena manusia bisa merasakan kenikmatan setelah merasakan kenikmatan sebelumnya. Kita bisa membedakan apel ini asam, ya, kemudian apel ini manis. Kenapa kita bisa katakan ini manis apel lebih daripada apel yang asam? Karena kita telah merasakan apel yang asam. Betul? Betul? Durian misalkan, kita baca durian. Ya. Durian, ya, durian apa durian nih? Durian itu berarti sambil hujan. Oh, berarti. Durian. Durian. Kalau durian ada saya. durian, durian lah ya, durian lah ya. Itu buah. Iya. Kalau durian saya. Iya. Oh durian bu. Nah. Ahoy. Iya. Bisa aja durian. Ibu bisa merasakan durian yang manis sama yang enggak kapan? Ketika kita enggak merasakan yang enggak manis. Oleh karena itu Allah ciptakan surga dan neraka yang ada di dunia hanya nama-namanya saja. Tapi selebihnya itu lebih dari ekspektasi akal kita. Oh, jadi bicara masalah kenikmatan di akhirat nanti bicara di surga nanti belum pernah kebayangkan seperti apa nikmatnya. Yang jelas jauh lebih nikmat dari apa yang kita rasakan di dunia ini. Masya Allah luar biasa. Jadi bicara masalah tadi tentang ruh-ruh itu tadi sudah dijelaskan juga oleh guru kita Ustadz Maulana ya. Mudah-mudahan Eno juga jelas ya. Buat anak-anak milenial di rumah yang lagi nonton juga jelas nih. Alhamdulillah jamaah. Kita lanjut lagi nih, kalau tadi bintang tamu udah kita kasih kesempatan buat nanya. Mungkin nih jamaah juga nih yang ada di studio ada yang mau nanya, boleh silakan Bu, angkat tangannya mau nanya Bu, ayo. Yang mana? Sebentar, sebelah mana ya? Oh ini nih. Samping saya boleh nih. Oh kayaknya iya, ini udah sambil senyum-senyum. Silakan Bu. Situ aja yang apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Kulsum Karimah dari Purwakarta, Ciganjur Purwakarta. Masya Allah iya Bu. Oh iya dari Masjid Talim At-Taqwa Ciganjur Aku ketinggalan ya Bu ya Masjid Stalimnya. Nggak apa-apa udah diajak sekarang. Kalau tidak dipecat dia jadi majelis. Iya silakan pertanyaannya Bu. Saya mau tanya, apakah betul penghuni surga itu umur 30 tahun, Umur 30 tahun. kembali muda? Oh. Bagaimana kalau dengan bayi gitu? Apakah Bayi, muda apa lagi? dituain gitu ya? Oh Kalau meninggalnya bayi apa digedein gitu? iya 30. Nah kalau meninggal udah 80, apa tetap 80 di sana begini jalannya repot juga ya Bu ya? Makanya saya mau bertanya. Oh kayaknya mau Ibu nanya. Iya. Nih coba Ustadz Azhari dulu deh yang jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ya tenang insya Allah nanti dimudahkan kembali itu ya. Udah gak ada lagi sakit dengkul, gak ada ya? Nggak ada. Insya Allah. Kata Nabi SAW penduduk surga itu nanti jurdun murdun mukahalin. Dia tidak tumbuh apa namanya bulu rambut yang ada di badannya, bulu yang ada di dagunya. Lalu mereka pakai celak dan umur mereka nanti masuk semuanya muda-muda. Salasin kata Nabi SAW 30 atau 33 tahun atau 33 tahun. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian komentar begini, kenapa dikasih umur 30 atau 33 tahun? Karena itu umur yang paling ablagh wa akmal bistifa'il ladzat. Umur yang paling sempurna berada pada puncak, baik puncak biologis, puncak fisik, puncak ruhani di umur segitu. 33. Di bawah 30 dia belum merasakan kenikmatan. Di atas 30 tidak sama kenikmatannya dengan 30. Ustadz Maulana berapa umur? Sorry, saya tanya aja Saya sebenarnya. nanya doang ini. 45. Udah beda, Udah beda kenikmatannya berarti. Udah kurang berarti Udah. ya? Udah kurang. Nah, lagi istri saya sudah meninggal juga. Nah, nanti pertanyaannya gimana anak-anak yang meninggalnya bayi, apakah mereka didewasakan kembali? Sama seperti kita didewasakan. Hanya saja nanti ada anak-anak yang berfungsi sebagai pelayan surga dan dia bukan yang meninggal sebelum balik. Tapi itu khusus diciptakan Allah. Yatufu na alaihim wildanum mukhalladun. Mereka sebagai pelayan-pelayan kita. Jadi yang meninggal sebelum balik akan didewasakan 33 atau 30. Ini Masya Allah. Ada ditambahkan mungkin dari Ustadz Ahmad Khan, silakan. Singkat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Yunadi munadin yaumal kiamah akan memanggil nanti para malaikat di hari kiamat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu akan menyerukan antasihu fala tasqamu ba'dahu abadan. Para penghuni sorga, kalian itu akan sehat terus, nggak bakal sakit. Wa antahyau fala tamutu abadan. Penghuni sorga, kalian itu akan hidup, nggak akan pernah merasakan mati buat selamanya. Wa antushibbu fala tahramu abadan. Penghuni sorga, kalian itu akan muda terus, tidak akan pernah merasakan menjadi tua. Karena orang tua nggak ada yang namanya di sorga. Makanya Nabi katakan nenek-nenek nggak ada di sorga. Karena kalau nenek ada di sorga, ya sorga berisik saat batuk mulu. Sama bau balsem, sama minyak gosok. Ya, Bau minyak gosok katanya. jadi muda semuanya. Ya. Nggak ada di sorga. Ntar jadi ABG lagi dia, ini Masya Allah. Jadi jelasnya gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa, makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget, tepuk tangan dong buat Ibu. Ya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kalau tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Ahmad kan ya, bicara masalah tentang pasar di surga itu beda sama pasar kita di sini. Nah tapi pertanyaan saya di hari Jumat itu, seandainya kita pengen sesuatu nih di pasar Jumat itu apa, di hari Jumat itu bisa nggak kita beli sesuatu atau transaksi jual beli? Yuk kita minta penjelasannya nih dari guru kita Ustadz Azhari. Kalau ada yang kita pengen Ustadz gitu loh di surga, mohon izin waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Ya, guru-guru yang dimuliakan Allah, semuanya yang hadir di sini, ibu-ibu yang hobi ke pasar yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu kalau ke pasar ngutang? Hah? Kalau ke pasar capek enggak? Capek ya? Nah, nanti ada satu pembahasan, salah satu kenikmatan di surga adalah suqul jannah, ada pasar di surga. Hanya benar tadi kata Habib tadi sudah disampaikan, ada perbedaan sebenarnya antara pasar yang ada di dunia, yang ibu tahu pasar Jumat, pasar Rebo, pasar Senin tuh. Di surga nggak begitu tuh. Kalau pasar di dunia itu ada transaksi jual belinya. Ya, ibu-ibu misalnya mau masak sayur, rebus mengkudu, beli mengkudu di pasar gitu kan. Nah nanti di surga nggak ada transaksi begitu tuh. Semuanya free, gratis. Dan sebenarnya kenikmatan di sana sebenarnya adalah melebihi daripada sekedar membeli sesuatu. Karena tidak ada pembelian sebenarnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seandainya ibu masuk ke satu pasar, semua yang ada di pasar itu ada. Mulai busana, jilbab terbaru, gamis terbaru, elektronik, emas. Seneng gak? Bros. Ya, bros yang mawar. Yang mana lagi? Yang di dagu panjang begini. Hah? Semuanya ada dan gratis. Ibu senang? Gratis senang? Itu kalau tahu gratis begitu, nenek-nenek angkat celana dia lari itu. Ya Allah, Masya Allah, di surga kenikmatannya lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa yang mereka lakukan di sana? Bukan transaksi sebenarnya. Di sana kata para ulama, penduduk surga itu melakukan reuni amal. Mereka berkumpul di sana, saling bertemu, lalu kemudian satu kepada yang lain bertanya, kamu masuk ke surga karena apa? Diceritakan, oh dulu saya masuk surga karena dulu saya sempat jadi jamaah Islam itu indah, duduk mendengarkan Ustadz Maulana tausiah. Ustadz Maulananya di mana? Ustadz Maulananya di surga juga. Gitu contoh. Iya, itu baru misal. Ya. Baru misal. Ya. Misal contoh. Nah, loh Ustadz Azhari juga di surga. Nah ini enggak contoh nih, mudah-mudahan amin. Nah itu begitu. Nah yang satu nanya lagi, loh teman kita di mana? Oh dia di surga tapi tingkatnya lebih bawah. Karena surga itu darajah. Ada tingkat-tingkat. Oh kenapa lebih bawah? Iya, padahal kita kan tetap jadi jamaah. Iya, dia memang jadi jamaah tapi ngantuk waktu itu. Itu misal. Jadi yang ngantuk-ngantuk bangun. Bangun. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Loh terus kita kan punya teman sahabat. Kita tetanggaan. Dia di mana? Kita tidak akan temukan dia di pasar. Karena dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia pernah pinjam bros saya tapi tidak dibalikin. Itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di sana penduduk surga melakukan reuni amal. Yang kedua, Habib sampaikan tadi hadis riwayat Muslim, mereka menunggu angin segar dari utara, yang angin itu kemudian kalau berhembus mengena wajah mereka, semakin indah wajah mereka. Dan Masya Allah, yang ke pasar
Yang ke pasar bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Jadi ibu tenang, duduk cantik saja di rumah. Duduk cantik saja. Kalau selama ini ibu-ibu yang suruh sana ke pasar gitu kan. Beli ini, beli itu. Tidak. Ibu-ibu tenang bagaikan bidadari yang berada di surga. Nanti suaminya yang akan kemudian ke pasar. Pulang ke rumah ibu begitu bahagianya melihat pasangan. Ya Allah suamiku ganteng banget kamu. Jadi gitu. Orang kalau baru selesai dari surga, dari pasar surga makin tampan. Beda kalau dari pasar dunia. Ya Allah, kok lecek banget sih. Kalau pasar Jumat sini makin kotor mukanya hitam. Ya, Soalnya banyak debu jadi gitu ya kan. sebenarnya kesimpulannya, kenikmatan apapun yang kita ceritakan tentang surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, Ini wala Masya khat Allah. ala qalbi bashar. Itu kesimpulannya, tidak sama dengan apa yang pernah dipandang mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati. Dia Allahu berbeda. Akbar. Ya. Ya Allah, makasih banyak Ustadz. Jazakallah khair atas penjelasannya. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas bermanfaat Fadli. buat semua. Alhamdulillah. Tapi yang jelas, bicara masalah surga tadi ada tingkatannya Bu ya. Yang paling tinggi, yang konsentrasi nih di Islam itu indah. Yang ngantuk-ngantuk dikit di bawahnya. Yang di rumah nih, yang pindah-pindah channel, ntar di bawahnya lagi loh. Jangan, udah tetap stay aja. Jadi gak kemana-mana, insya Allah kita ketemunya bareng-bareng. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana nih ya. Kalau kita bicara masalah surga, tuh, bicara masalah surga, itu harus semangat. Di sini semua mau masuk surga kan? Mau masuk surga gak? Yakin mau masuk surga? Nah kalau yakin nanti kita setelah ini kita bacakan sama-sama nih. Ada pembacaan surah Al-Quran, surah Al-A'raf ya. Di ayat 55 dan 56 benar ya Ustaz Ahmad Iya, Kafi? betul, Abdul betul. Kafi. Ya. Ini Masya Allah ya. Jadi kita lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang lain. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.